pagi sahabat teman, posisi kita hari ini di toko salah seorang teman yang kita sapa hari ini. Kita ada di Jalan Karajalemba, lebih tepatnya ini ke arah Kabupaten Sigi. Oh ya, ada informasi, Kabupaten Sigi itu salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang kemarin dan hari ini terdampak banjir bandang. Banjir bandangnya selalu berulang dalam setahun 3 atau 4 kali di daerah yang berbeda tapi searah. Kemarin ada banjir bandang di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, dan salah satu daerah lainnya di Kecamatan Kulawi. Kita tidak ngomong-ngomong tentang bencana hari ini, tapi kita ketemu teman yang baru kenal, kita sapa. Ini teman kita, dikenalin dulu mas, namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir. Iya. Asal Palu. Yasir, teman baru kita. Teman baru Pak. Mas Yasir atau Bang Yasir ya? Mana-mana coba. Ya, Mas Yasir. Mas Yasir, ini usaha tokonya ya? Usaha tokonya ini bergerak di bidang apa? Di bidang pertanian. Bidang pertanian. Saya memperhatikan tadi ada banyak beberapa item nih ya, seperti bibit, obat, racun, lain-lain perlengkapan pertanian. Sudah lama berusaha, Bang Mas Yasir? Alhamdulillah jalan 2 tahun lebih. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Posisinya di sini? Di sini saya sebagai karyawan yang iya. dipercayakan oleh Om Iya. untuk mengelola ini. Iya, berarti Mas Yasir bertanggung jawab atas toko ini. Bisa. Teman-teman, di rumah, di kebun, di ladang, di pekarangan biasanya ada ditumbuhi rumput. Nah, saya mau nanya nih Mas Yasir, Ya. kalau itu cairan untuk membasmi rumput disebutnya racun apa obat sih? Begini, dia punya peribahasa tersendiri, Ya. khusus bahasa kimia. Ya, Nah, biasa dia disebut seperti ini. Ada yang bilang herbisida. ya, Ya, seperti ini. Kan? Herbisida. iya benar. Nah, kalau ini juga dia ada 2 macam. Ya, Ini ada glifosat. Glifosat dia itu untuk membunuh rumput sampai ke akarnya. Seperti itu. Iya. Beda dengan yang seperti ini. bisa yang tadi ya, saya pangkas Iya. dulu. Yang tadi bisa membasmi rumput sampai akar. Sampai ke akar-akar. Nah, ada juga jenis lainnya. Ada seperti ini. Nah, ini herbisida juga. Oh, sama herbisida. Dia berbahan aktif paraquat seperti ini. Ya, paraquat. Nah, ini termasuk racun rumput. Dengan cara kerjanya dia kontak. Nah, Sorry, saya masih agak awam. kontak itu dia sempat hari ini bisa langsung mati. Oh gitu, iya. Saya pernah lihat kalau disemprot hari ini sorenya sudah agak menguning ya. Betul. Cuma memang dia cepat, tapi dia tidak mati sampai di akar. Oh gitu, siap. Dibanding yang tadi, menurut Mas Yasir, Kalau seperti yang herbisida tadi, Nah. dia itu nanti kelihatan 3 sampai 4 hari. Memang agak lambat, tapi dia membunuh sampai ke akar. akar-akarnya siap. Mas, ya Mas Yasir, apa itu tidak mempengaruhi unsur hara tanah? Ya, itu semua tergantung udah. Tergantung maksudnya? Tergantung seperti contoh. Kan ini tanah dia kan selalu masuk sebuah kimia. Iya. Dia pasti itu akan ada namanya mengganggu. Nah, seperti itu. Ada juga, tapi dengan secara seperti itu kita harus mengelola. Tahu mungkin habis panen, kita harus kelola kembali tanahnya. Iya. Contoh, satu boleh. Iya. Itu dia seperti ini. Ini namanya pH kalsus. Iya. Dia satu super kalsium, pembenah tanah, anti jamur dengan ilmuwan. Jadi Siap. tanahnya dia dinetralkan kembali. Benar, setelah habis disemprot tadi. Setelah atau sebelum tanam atau lepas panen. Tempat Abang Yasir
membuka usahanya posisinya di jalur yang ramai, jadi dari arah kota ke Kabupaten Sigi. Bang Yasir, Ya. kalau saya perhatikan ini ya, rak-rak sama etalase penjualannya banyak, berbagai macam item. Yang banyak itu apa sebenarnya yang dijual? Sebenarnya hampir mencakupi kebutuhan pokok semua. Apa saja ya? Contoh seperti jenis bibit, racun rumput, Iya. ada juga racun rumput disebut herbisida. Jadi dari beberapa item itu sebenarnya dari pabrik yang sama, Mas ya? Pabrik yang beda, tapi contoh seperti Limbat, yang lain-lain. Dia punya merek berbeda, tapi beban aktif sama dan fungsi pun sama. Sama. Kalau yang membedakan yang lebih spesifiknya apa ya? Bahan aktifnya gitu? Seperti satu contoh, sebut merek sudah nih. Nggak usah, Mas. Bahan aktifnya memang Seperti bahan aktif, dia taruh untuk insek. Iya. Insek itu dia untuk mengendalikan hama. iya. Hama itu seperti hewan-hewannya. Nah, itu untuk hama. Tunggu, saya pangkas lagi. Kalau hama berarti ulat, Ya. binatang-binatang, jamur juga. Kalau jamur itu bukan hama. Termasuk hama, tapi dia lari ke penyakit. Oh iya betul. Jadi harus pakai Dia harus dengan nama fungisida. fungisida, benar-benar. Nah, fungisida ini dia memang khusus untuk penyakit-penyakit pada tanaman. Siap. Bagaimana dengan harga? Nah, harga itu sesuai berbeda-beda. Kalau dengan bahan aktif yang sama harganya? Itu bahan aktif sama, meskipun bahan aktifnya sama, tapi setiap perusahaan itu mempunyai harga masing-masing dia. Sepengetahuan Mas Yasser, Yang teman-teman saya, selisih harga itu signifikan, maksudnya lebih dari 10.000 atau untuk daerah Palu sendiri, Iya. atau Sigi Biru Marus ini, dia kadang selisih paling tinggi ya 5.000. Dengan bahan aktif yang sama, bahkan ada yang berbeda-beda. Paling tinggi ya kurang lebih 5.000 dengan bahan aktif yang sama. Mas Yasir, tadi kita ngomong-ngomong tentang obat atau racun. Nah, tentang pupuk. Pupuk itu, definisi pupuk yang benar itu sebenarnya apa? Pupuk ini saya jelaskan dulu. Pupuk ini sama seperti kita manusia. Siap. Kita butuh makanan. Iya. Begitu juga tanaman. Iya. Tanaman kalau diberi pupuk atau makanan, dia pasti akan sehat. Berarti bisa dibilang pupuk adalah makanan tambahan pada tanaman. Ya. Siap. Salah satu contoh seperti ini. Seperti ini. Iya. Ini semuanya semua jenis pupuk. jenis pupuk ya. Pupuk cair. Ya, di setiap pupuk cair pasti ada namanya NPK, Siap. nitrogen, fosfat dengan kalium. Nah, itu kebutuhan pokok pada tanaman. Iya. Saya pangkas sampai di situ lagi. Pupuk itu sebenarnya terbagi dalam pupuk cair, padat atau butiran bubuk gitu. Ada macam-macam. Ada cair. Nah, cair contoh seperti ini. Iya. Kalau seperti bubuk dia seperti ini. Nah, ini dia bubuk atau seperti micin. Iya. Kalau seperti padat dia seperti ini. Oh, siap. Yang ini dia. Nah, sepengetahuan Mas Yasir lagi, efektifnya bila dibanding dari ketiga jenis pupuk tadi, yang mana sih yang lebih efektif? Sebenarnya tidak bisa dibilang semua lebih efektif. Yang intinya meskipun kandungan tinggi, Iya. yang penting kecukupan. Oh, Dengan aplikasi. iya. Contoh seperti meskipun dia kita pupuk mahal semahal apapun, tapi kalau kita sebagai petani untuk lambat pada saat waktunya dia makan, tapi kita lambat, Iya. sama dengan bohong. Lebih baik kita Iya. pakai yang sederhana, yang sedang, Iya. yang setara, tapi dia rutin. Tuh. Dan juga ada yang namanya pupuk organik. Oh, siap. Ini organik. Kalau seperti ada juga yang pupuk cair yang namanya kimia. Yang kimia. Nah, Berarti kalau saya ngelihat organik sama kimia dibedakan atas harga. bisa jadi, dan juga
Jadi dengan harga bisa juga beda dengan yang kandungan dalam tubuh kita pun bisa merasakan itu. Entah ada dampak atau tidak dampaknya, pasti namanya bahan kimia pasti akan ada. Iya. Nah, tetapi dengan cara tertentu. Siap-siap. Mungkin contoh kita semprot taruh bahan kimia kita semprot hari ini, dikonsumsi harus 1 minggu sebelum konsumsi kita harus lepas atau stop untuk penyemprotan berbahan kimia supaya betul-betul aman. Beda dengan organik. Organik dia untuk dalam tubuh dia aman. Informasi dan pengetahuan kita bertambah sama Abang Mas Yasser. Mas, ini tadi kita ngobrol-ngobrol tentang pupuk, racun, terus obat-obatan. Nah, selama bergaul dengan yang itu, entah itu organik atau kimia, nggak pernah merasakan efek atau dampaknya, sesak nafas atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini, janganlah. Tidak ada. Iya. Karena sebagai petani juga pasti akan mengukur juga itu, pasti dia akan kondisikan. Iya. Seperti itu. Soalnya ini saya menghirup bau tadi ya, ada bau kimia atau zat-zat lainnya. Apa Mas Yasser nggak merasa terganggu dengan bau-bau begitu? Enggak ya? Ya bukan tidak merasa juga, dan mungkin karena sudah terbiasa. Tapi nggak ini ya, nggak efek ya? Nah, pasti akan ada efek. Yang penting kita tetap jaga stamina. Kalau konsumsi air kelapa muda, nah itu harus itu. Karena kita tidak tahu, ada kata lebih baik mencegah. Iya. Selain pupuk, obat-obatan tadi ya, di toko Mas Yasser ini ada banyak bibit-bibit tanaman. Bibit tanaman apa saja Mas yang dijajakan, yang dijual? Hampir semua ada. Ada ya? Caranya terutama untuk khusus dari dataran rendah sampai tinggi. Tunggu, dataran rendah dan dataran tinggi. Iya. Mas, kalau tanaman itu dibedakan ini ya, apa namanya? Tanaman yang cepat panen sama yang lama panen. Contoh yang cepat panen yaitu seperti contoh satu sayur-sayuran. Iya. Untuk bayam, kangkung, sawi, nah itu dia kurang lebih 1 bulan, paling lambat lah bisa jadi 1 bulan sudah bisa panen. Siap. Nah, kalau seperti yang jangka panjang, contoh seperti tomat, Iya. rica, Jagung. dan lain-lain. Jagung. Ya, jagung. Boleh. Nah, kalau tanaman yang disebutkan tadi itu termasuk dalam bukan varian sih, jenis palawija ya. Iya. Nah, kalau untuk kayak persawahan yang tanamannya padi, nggak ada bibitnya berarti. Maksud saya gini, kalau untuk pupuk disiapkan, untuk racun hama disiapkan juga. Kalau padi enggak ya? Padi sebenarnya bibit padi ada. Iya. Cuman untuk di sini kita belum ada. Iya, maksudnya kalau padi kan lawannya palawija, berarti bibit yang banyak di Banyak. sini bibit palawija ya. Palawija. Yang paling laku apa, Mas? Ya hampir semua. Merata Cuma ya? kalau untuk seperti yang sering hampir hari-hari itu dia seperti tanaman yang umur panennya itu hampir 1 bulan. Contoh seperti kangkung, bayam, karena dia cepat panen jadi orang cepat ini putarannya cepat. Iya, betul. Berarti yang banyak terjual ya palawija yang tanaman cepat panen ya. Iya. Kalau dibanding pupuk, obat-obatan dan racun, dibanding dengan bibit, mahalan mana? Kalau pupuk paling ya tergantung bahannya. Racunnya tergantung racun apa, bibit-bibit apa, Iya. seperti itu. Bibitnya juga demikian ya. Iya, karena beda-beda. Iya, saya sempat perhatikan juga ada bibit-bibit yang dikemas dalam kemasan kecil. Berarti dari pabrik boleh dipisahkan gitu. Iya, kemasan kecil kebanyakan biasa ada untuk kalangan umum, Oh, atau iya. seperti orang rumahan. Iya. Dia cuma memakai untuk kebutuhan secukupnya saja. Iya, benar. Itu seperti kalau untuk yang kemasan besar itu biasa dipakai untuk para petani. Iya. Ya se apa ya istilahnya? Sekemampuan kantong ya. Ya, Nah, kalau yang dikemas kembali, maksud saya dikemas dalam kemasan yang kecil-kecil tadi, apa tidak mengurangi
pertumbuhan atau kesuburan tanaman. Itu bisa jadi. Hmm. Itu bisa jadi karena kenapa? Karena sudah keluar dari kemasan aslinya. Iya. Karena itu kita tidak berani sebagai seorang toko, kita tidak berani untuk membuka semuanya. Itu punya batas waktu tersendiri. Betul. Karena ditakutnya untuk menjaga pelanggan pada waktu tertentu, kalau memang sudah tidak bisa dikonsumsi, jangan dijual kembali. Siap. Iya. Abang Yasir, Mas Yasir, kesempatannya saya berterima kasih banyak ilmu, kasih. informasi yang saya dapat hari ini. Terima kasih banyak untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.